Kita nggak bisa buka lembaga pendidikan, nggak nyampe Pak. Saya S3 tapi ngajar nggak bisa. Ngajar anak saya aja, ulang lagi ya. Nah, nggak nyampe Pak, ya, nggak ada kemampuan ke situ. Kemampuan kita satu-satunya yang Allah titipkan apa? Mengenalkan Islam dan mengajak orang banyak-banyak masuk Islam. Itu aja yang dipakai. Ya udah, bikin deh mualaf center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini masih dalam satu iman. Alhamdulillah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama sahabat, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Ya, di dekat-dekat perbatasan ke Sumatera Selatan ada Hindu, kampung-kampung Hindu. Ya, kita Lampung itu dulu proyek besarnya sih 2009 ya, kita masuk di daerah-daerah sini nih. Tapi bukan saya yang terjun langsung, jadi ada timnya. Nah, kemarin waktu qadarullah ada tsunami kecil, besar, lumayan. Saya coba untuk koordinasi sama tim, ternyata alhamdulillah beberapa proyek kita di sini udah selesai. Tadi udah tinggal dikit merahnya. Kalau lihat tempat lain merahnya lebih banyak Pak, lebih serem. Ya, dan pemurtatannya gaya-gayanya masih lama, gaya-gaya dulu ya, masih gaya-gaya petani kayak gitu-gitu ya. Tidak ada modernisasi, jadi masih standar. Mualaf sendiri di Lampung yang saya dapat laporannya tadi ya, cukup lumayan banyak ya. Tahun kemarin itu 96 orang tahun 2018 yang terdata. Tadi saya coba korek-korek datanya dulu. Jadi sebenarnya alhamdulillah ya di Lampung. Nah sebenarnya sih kalau malam ini lebih ngobrol ya, karena memang agendanya ngobrol. Apa yang mau ditanyain, apa yang mau di sharing, sebenarnya sharing aja ya. Kita Mualaf Center itu lembaga mualaf. Kenapa saya dirikan dulu? Karena saya sendiri dulu setelah masuk Islam yang nggak belajar ya, nggak ada yang ngajarin. Datang nih ke masjid, ada yang ngajarin, ya udah, jangan gabung ke TPA ya kan, belajar hari ini, besok datang belajar, lusa datang belajar. Setelah seminggu telat guru ngajinya, 2 minggu kemudian hilang, ditelepon nggak bisa ya kan. Akhirnya Iqra 1 nggak lulus Pak. Itu jalan loh sampai 2 tahun ya. Ini yang sering bina mualaf pasti ketemu mualaf udah 20 tahun, 15 tahun, tapi mualafnya nggak bisa baca Quran Pak. Nah kadang-kadang yang langsung kita tuding, lu mualaf kagak belajar. Kadang-kadang mereka mau nyari guru juga bingung Pak. Ini sepanjang jalan tadi banyak nih, bahkan ada yang dari Irlandia sama apa tadi tuh, adalah pokoknya di sini, malas bukanya ya. Banyak itu, mereka mau belajar susah ya kan. Ini teman dari Korea juga akhirnya minta saya bulan depan untuk set up ke Korea. Saya bilang nggak bisa, April saya nggak punya jadwal April ke Korea, mungkin Syawal nanti baru ke Korea. Kayak di sana harus di set up lagi timnya apa segala macam. Mualaf Center sampai mana? Alhamdulillah Mualaf Center hari ini ada di 131 negara. 131 negara. Yang terakhir di mana? Yang terakhir di Israel. Yang terakhir kita bangun di Israel, di Haifa. Kita bangun di kota kecil itu, kota pendidikannya di Israel ya. 2012 kami masuk Israel ditolak. 2013 bikin izin, Allah gampangkan lewat PBB. 2014 kita bangun di sana. Sampai hari ini udah 5.800 lebih yang masuk Islam di Israel, Yahudi asli. Akhirnya 2 hari yang lalu apa? Dibuka kan salah satu pintu yang sudah 16 tahun. Salah satu sudut Masjid Aqsa ya, yang sudah 16 tahun ditutup, dibuka. Happy aja dapat kabar gembira gitu kan.
yang ngejagain di depan prajurit Israel, prajurit orang Israel, prajurit Israel, sukunya Israel, tapi pecinya udah nggak begini, ya pecinya udah begini, jagain di situ. Ini ya, ini target-target kerja yang sebenarnya ngapain aja sih di Mualaf Center? Sebenarnya dulu tuh saya pernah ke Al-Quds dulu. Dari zaman saya masih belum Islam, saya udah ke Al-Quds, saya udah liatin, oh ini orang Islam nggak pakai lagi ya masjidnya, karena kosong. Ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Dulu belum ada smartphone, jadi nggak sempet selfie lah. Cuma lihat-lihat aja. 2011 tuh punya kecenderungan sedih ya. Waktu Mavi Marmara, kapal pembawa obat-obatan ditembakin. Ya, dokter meninggal banyak. Kapalnya lambungnya bocor. Apa yang bisa saya lakukan untuk Al-Quds? Waktu itu idenya kayak gitu doang. Pasukan nggak punya, disuruh perang, badan segede gini larinya pasti paling belakang. Maaf yang gede-gede, kita sama senasib ya. Suruh megang RPG yang nggak tentu bisa lempeng nembakinya. RPG begini. Kalau sampai qadarullah Allah mentakdirkan Al-Quds direbut sama Yahudi, direbut sama Israel, habis Palestina, nol. Palestina hilang, disband dari peta, hilang. Mau ngapain? Demo. Kita ke Singapura bareng-bareng, yuk demo depan kantor dubes Israel. Ngapain didengerin? Ya enggak, yang ada kita dideportasi. Nggak bisa kan? Waktu itu mikir aja, wah gue harus ngapain ya. Akhirnya tercetus. Kalau memang kita orang luar Israel, lihat ya, mereka itu privilege-nya tinggi. Jadi kalau bukan orang Israel, itu kastanya lebih rendah dari mereka. Mereka nggak mau dengar. Ya udah kalau gitu konversi orang Israel masuk Islam. Kita punya kemampuan di situ. Mualaf Center itu kemampuannya apa? Mengenalkan Islam, ngajakin orang masuk Islam. Udah itu doang. Ya kan? Jamaah tabligh, masya Allah, ngeramain masjid. Muhammadiyah, masya Allah, pendidikannya tinggi. Kita nggak bisa buka lembaga pendidikan, nggak nyampe pak. Saya S3 tapi ngajar nggak bisa. Ngajar anak saya aja, ulang lagi ya. Nah, nggak nyampe pak, ya, nggak ada kemampuan ke situ. Kemampuan kita satu-satunya yang Allah titipkan apa? Mengenalkan Islam dan mengajak orang banyak-banyak masuk Islam. Itu aja yang dipakai. Ya udah bikin deh Mualaf Center. 2012 dia tendang pak, belum nyampe sana, baru di Singapura ditendang. Wah ini kacau nih, gimana cara masuk kan? Niat gede, tekad bulat besar, semangat luar biasa, masya Allah, ada api-apinya pokoknya. Kayak Son Goku di Dragon Ball. Nonton nggak pak? Support saya 3 tuh. Mau masuk ini nggak bisa, ya akhirnya itulah kata Allah gampangkan. Dan alhamdulillah kita punya 2 kantor di sana, di Tel Aviv 1, di Hebron 1. Punya 2 kantor aja, 5.800 mualafnya, 80% diantara mereka tentara. Niat awal tercapai. Lihat ya, bagaimana cara Allah itu memudahkan keadaan. Masya Allah, alhamdulillah. Mualaf Center, kita itu bukan lembaga, masya Allah ya, tadi ya, DT Muhammadiyah, masya Allah, yang lainnya, NU, apapun itu, Persis, apapun ya, sebutkan lembaga-lembaga Islam di Indonesia, masya Allah besar-besar. Bahkan Salafi.id aja gede loh pengikutnya. Mualaf Center itu pengurusnya, volunteernya 150 orang. Berkurang mah iya, nambah tuh jarang, kurang sering, ya kan? Kita tuh diundang waktu dulu itu di Mekah, yang saya bikin postingan di Instagram saya itu. Jika masjid ini isinya umat Muslim, jika masjid ini isinya umat Muslim, di mana kita? Kita ada di luar masjid, kita jagain pintu, kita jagain gerbang, kita jagain di luar sana. Jagain kalau ada orang yang belum Islam, kita kenalin Islam, kita tarik masukin ke masjid. Kalian yang ngajar kan? Ya kan? Tugas kita di situ kan? Sama tugas kita ngapain lagi? Jagain supaya jangan ada orang Islam yang loncat keluar, murtad. Yang tugas terakhir ngapain pak? Namanya juga penjaga, ya kan? Ada yang ngetapel dari luar, woi,
ada yang lempar batu, woi, nah, itu kita tuh situ tuh, ya. Berantemnya di luar, rame, bukan urusan saya, ada hubungannya sama saya. Nah. Ya, beberapa hari lalu saya cukup capek gitu dengan ratusan ngata-ngatain dasar anjing penjaga ulama, dasar anjing penjaga Islam. Kamu nggak lebih dari seekor anjing penjaga gerbang. Saya bilang, ya, mungkin kita kelihatan seperti anjing dari luar sana. Ya, berisik kan? Kalau ada maling masuk apa? Menggonggong kan dia. Kalau ada penyusup mau masuk ke Islam, kita yang berisik, kita yang rame. Instagram, Facebook, kita ramein, Pak. Kalau ada penyusup, kita yang rame. Udah kayak anjing memang. Kalau ada majikannya datang, goyang-goyang ekornya, tunduk-tunduk dia. Kalau ada ulama datang, bergembira kita. Nyambut ulama, jemput mereka, peluk mereka, bergembira kita. Memang makanya mereka katain kita seperti anjing. Dan saya terima itu. Saya sudah bilang, saya terima itu. Makanya saya sering ingatkan 212 di mana kita waktu itu. Paling belakang, Pak, ngumpulin sampah sama di kolong panggung ngebagiin aqua gelas, minuman gelas, bukan mereknya aqua sih. Di mana kita? Kita ngebersihin sampah. Orang sudah pulang, kita yang bersihin sampahnya. Muslim United, ya kan, ada alumni Muslim United. Di mana kita? Security sama tukang parkir. Karena kita bisa ngelihat mana itu penyusup dan mana itu bukan. Kita cuma lihat doang. Dan mereka udah kenal kami. Mereka udah agak-agak segan sama kita. Hijrah Fest, saya kepala security-nya waktu itu, kepala keamanan, sama antar jemput ustadz. Aslinya, beneran. Kita kalau di event-event besar, kita nggak akan riuh, kita akan dari jauh, kita akan jaga. Makanya kan saya tulis apa tuh? Jika di event-event besar kita nggak ada di dalam, kita lagi di mana? Kita lagi di luar ngejagain. Jika kadang-kadang kita terlihat berisik, ya, berisik, berarti lagi ada yang nyerang ke Islam, atau ada yang memfitnah ke Islam, atau ada saudara baru mau masuk Islam. Kita berisik, ya, kita berisik di luar sana. Tapi suatu saat akan ada masanya, karena sudah pernah terjadi. Kita diam, orang nggak dengar apapun tentang Mu'alaf Center. Itu tahun 2009, tadi kita cerita sedikit di sana. Satu volunteer kita dipotong perutnya gitu, dipatahin dua badan. Jadi kan perut ini cuma tulang belakang sini doang, jadi dipotong dia lah, dipatahin dua, digantung satu di sini, satu kakinya gantung di sana. Belum itu selesai kejadian itu, 1 bulan kemudian tim kita satu dikulitin, Pak. Dikulitin, diikat di pohon, dikasih semut api. Akhirnya dia mati itu, digigitin semut. Volunteer kita 60-70% mengundurkan diri. Mundur, Pak. Temennya sendiri, temen ngobrol, temen ngopi, dibelah. Jadi isi perutnya dimakan sama mereka. Jadi dicacah, dimasak, terus dimakan, sisanya dikasihin ke anjing. Mayatnya digantung situ, diikat, setengah badannya diikat sana. Yang satu dikulitin, diikat di pohon. Itu kejadiannya 2 tempat yang terpisah. Habis, Pak. Pengurus Mu'alaf Center habis. Saya waktu itu sampai ngemis-ngemis minta tolong ke masjid-masjid, gerakan-gerakan kepemudaan, Persis segala macam ya, pemuda Muhammadiyah, gerakan pemuda Ka'bah. Saya minta tolong kiri kanan. Ya qadarullah, memang Allah inginnya saya itu mintanya sama Allah. Iri kali ya, Allah nggak kasih saya minta sama manusia. Tiarap itu 2009 sampai 2010. Sebagian tim di lapangan ring 2, ring 3, akhirnya mereka buat satu statement, jangan angkat nama kami ke publik, saya nggak butuh dikenal sama manusia lain. Lebih penting Allah yang mengenal saya daripada berjuta-juta manusia di bumi ini. Akhirnya ring 2 dan ring 3 melebar, menjauh.
kontak langsung sama saya. Mereka itu yang dakwah di pedalaman, di kebun-kebun, di hutan-hutan, di gunung-gunung. Kalau kita posting itu syahadat massal 2.000 orang, 3.000 orang, mereka yang kerja di sana. Mereka yang kerja, dan mereka nggak mau terlihat. Ya inilah Mu'alaf Center. Banyak yang gabung, nggak nyampe sebulan 2 bulan lepas. Kalau nggak gitu tuh ketip angin, hilang sendiri gitu, nggak balik-balik. Kerjaannya gampang ya, berdakwah. Apa gaya dakwah yang kita pakai? Gaya dakwahnya Rasulullah, paling gampang menerangkan Islam dengan hak, ya kan? Nunjukin adab, nunjukin akhlak. Begitu masuk tugas ke daerah, ya siap tangguh dan kuat aja. Kalau dari Bandar Lampung ke sini tadi itu hampir 3 jam kita jalan. Pakai mobil Pak, AC enak, dingin. Enak Pak, dari Lampung ke Bandar Lampung ke sini 3 jam. Saya kemarin itu kebagian tugas dari Ustadz Abdul Somad. Itu kurang lebih 2 jam pakai mobil, 4 jam pakai motor, 3 jam pakai kapal, tambah 1,5 jam jalan kaki. Nyampe ya Pak? Ya itu lumayan kalau saya bilang, belum jauh. Ya kalau Bapak mau buka itu di map itu ada Mempawah segala macam, Kalimantan Barat itu Masya Allah itu Pak, itu 200 kilo kurang lebih ya, tidak ada jalur darat. Jadi dari darat 3-4 jam, sisanya naik kapal, habis naik kapal naik motor ditaruh, ikat di pohon pakai rantai, jalan kaki kita. Nah, jadi di motor itu selalu ada jerigen buat bensin ya. Kalau sini mah ini udah kota Pak buat saya, Masya Allah. Sini mah udah kota, dapat 4G di sini. Oh 4G. Kemarin saya di kaki Gunung Merbabu di Magelang, 3G pun tak ada, 2G pun tak ada, nelpon pun nggak bisa, hilang Pak signal di kebun situ. Itu tapi per satu RT mu'alafnya 190, 200 KK, 207 KK, di sana 197, 195. Masjidnya satu yang induk yang besar, Masya Allah, di desa itu diumumin sampai ke musola. Kita tim datang ke sana. Itu nampung orang selapangan bola Pak, mu'alaf lagi situ. Bayangin tempat nggak ada signal, orang ketemu sama signalnya Allah. Tempat nggak ada signal, orang ketemu sama signalnya Allah, dia masuk Islam. Dakwah di sana pakai air, masangin pipa air itu 17 km, hampir 6.000 batang. Pokoknya saya hampir jadi juragan pipa aja di situ. Itu iya hampir 6.000 batang Pak, bisa kebayang nggak berapa kontainer itu pipa? Juragan pipa aja pokoknya. Orang ada datang, Pak saya mau butuh pipa buat nyambung dari WC ke kamar mandi, tarik. Ya itu kita cuma tarik air doang, bagi air. Ini gayanya Utsman dalam berdakwah. Dan jumlah mu'alafnya Masya Allah 6.800 orang lebih di situ. Makanya Mu'alaf Center dari 2003 Pak sampai sekarang kita punya mu'alaf yang bersyahadat dengan kita lebih dari 58.000 orang. Lebih dari 58.000 orang Pak. Dakwahnya caranya cara Rasulullah, caranya sahabat, cara yang sederhana kok. Nggak ada debat antara agama gitu. Ayo kita buka Bible dengan Quran, nggak ada. Nggak ada. Rasulullah pernah nyontoin nggak pernah kan? Pernah nggak Rasulullah manggil pendeta Yahudi untuk debat antara agama? Ayo Yahudi sini, saya debat dengan kamu agama. Nggak ada. Cara dakwah kita santai, asik, slow. Beberapa divisi kita ada divisi kayak hijrah segala macam, ada divisi hijrah. Tadi saya ada cerita sedikit, kita ngobrol di mobil tentang divisi hijrah, dan kita jalanin dakwahnya, kita tes dan kita masih jalanin hari ini. Ya, dakwah ke pelacuran. Wah ngeri kan? Ngeri loh, ngeri dakwahnya. Pakai mobil, supir satu, saya satu. Jemput mereka yang di pinggir jalan, jemput mereka. Berapa harga kamu? 500.000. Oh ya,
harus 2 nih sama supir. Ya udah 2 orang masuk mobil, ya bawa di Bandung tadi ya, cerita yang lagi di Bandung. Mau kemana? Ke Lembang, ya arah Lembang itu belok kiri Darut Tauhid. Kita bawa ke Darut Tauhid, gua kasih lu 1 juta, lu 1 juta. Ih gila ya? Enggak, sehat. 500 kan? Iya, 3 jam. Kalau 1 juta 6 jam. Iya, ini saya bayar 1 juta 1 juta 6 jam. Kamu diam di sini sampai subuh. Ini mau kena, ini mau kena. Masuk masjid. Saya udah bayar loh, saya udah bayar. Masuk masjid. Ekstrim ya? Enggak sih. Ekstrim? Enggak sih. Simpel nggak sih? Simpel. Andai kata kita tidak bisa merubah mereka pada hari itu, maka hari itu akan menjadi hari yang bersejarah untuk dia. Andai kata kita tidak bisa menutup prostitusi seluruh Indonesia, tapi semut Ibrahim Allah sudah tahu dia itu mengupayakan sesuatu untuk agama Allah, tidak diam. Oke, kita tahu kok yang kita lakukan mungkin bukan satu hal yang besar, mungkin hal yang sepele kali. Bahkan ada beberapa orang mencibir kita, gila lu ya, main jemput-jemput pelacur aja. Tapi Hakim aja sendiri ketawa sama saya. Jadi kok itu yang di belakang siapa ya? Hah? Itu pelacur semua? Hah? Aslinya? Asli? Ada yang mabok tidak? Nggak ada. Oh, sudah punya mukena semua? Sudah beres? Masya Allah. Itu doang yang keluar di mulut ya. 2008 kita mulai program namanya Gemar. Sebelum hari ini Gemar itu rame ya, Gemar di mana-mana. Gerakan menutup aurat. Gemar. Kita mulai program kita dengan mengkerudungi pelacur-pelacur di pinggir jalan. Mereka punya hak untuk dekat sama Allah. Kalau bukan kita siapa lagi? Banyak di antara mereka yang non-muslim, akhirnya bersyahadat di masjid. Panen nggak tuh pahala? Program kerjanya simpel-simpel kan? Lihat, nggak ada yang berat kok yang kita kerjain di Mall of Center. Simpel, sederhana. Aslinya sederhana, simpel kok. Ya, Masya Allah. Gitu-gitu doang. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Saya cerita apa adanya, apapun yang sudah saya alami dan lalui, saya coba bagikan. Ini tentang bagaimana menjalankan sebuah organisasi untuk mualaf, untuk membantu mualaf, ya. Dan semuanya berkhidmat kepada Allah. Kita semua pekerja, Pak. Saya sendiri pekerja di dunia riset. Makanya tadi saya bilang apa? Jangan panggil gue Ustadz. Saya bukan Ustadz. Asli, saya researchers. Doktoral saya, S3 saya, antropologi. Memang semua kampus di Saudi Arabia itu kalau dia cuma tulisannya ekonomi, maka itu kampus ekonomi syariah. Kalau ekonomi umum dia akan tulis general ekonomi, baru ekonomi umum. Tapi kalau cuma tulisannya ekonomi, itu ekonomi syariah. Ya, antropologi tentang adab, banyakkan ambil dari hadis dan riwayat. Ya itu bagian saya, itu kerjaan saya. Saya bukan pengajar, saya nggak ngajar. Kan tadi saya bilang ngajarin anak aja kadang-kadang narik nafas panjang banget. Ya, saya bukan pengajar, Pak. Saya bukan guru. Ya, guru olahraga ada tuh. Guru olahraga ngajar di madrasah, panggil dia ustadz. Karena ustadz itu manggil guru, Pak. Makanya tadi saya contoh-contohin kan, kerja bagian apa? Ini ustadz beneran, jangan ditanyain. Ngajar kan Muhammadiyah. Ya, Bapak ngajar juga, Pak? Ngajar. Wah, banyak ustadz di sini. Cari yang lain ah. Ini Kang foto ya. Nih, tukang foto mau nggak dipanggil ustadz? Nggak mau. Tukang foto nggak bakal mau dipanggil ustadz. Sama seperti Bapak nih, ustadz. Coba saya panggil pilot. Rasanya gimana, Pak? Aneh kan? Aneh. Bapak ustadz kan? Saya panggil Bapak dokter. Pak dokter, pagi Pak. Aneh nggak? Aneh kan? Sama seperti saya juga. Pendidikan saya di Saudi bukan untuk kejuruan mengajar. Bukan, antropologi, cari di Google. Bukan untuk mengajar. Makanya begitu saya dipanggil ustadz,
agak garing ya. Sama aja manggil saya tiba-tiba, weh pilot selamat pagi. Penerbangin apa ya? Ya kan? Nah gitu tuh, sama nah. Saya bukan tidak menghargai, oh sudah dianggap guru, bukan sebagai guru. Nah kita menggunakan ejaan yang benar, dibenarkan. Makanya di Mu'alaf Center kita pekerja semua Pak. Saya sendiri researcher, kantor saya di Singapura, saya kerja di perusahaan asing. Sekretaris saya punya pabrik kardus, asli pabrik kardus di Tangerang ya. Bendahara saya manajer bank syariah ya. Jadi ya profesi semua bekerja atau memiliki usaha. Kenapa? Mu'alaf per bulan Pak itu bisa sampai 350 orang setiap bulan datang. Kalau kita tidak punya penghasilan, bagaimana kita bantu nafkahi mereka? Yang ngurus mu'alaf di sini tadi siapa? Antum? Ustadz gimana? Bener nggak mu'alaf? Rata-rata datang curhat ya Pak, ngeluh, minta ongkos, datang tak diundang pulang minta ongkos tuh. Udah emang wajar. Saya tiap hari Pak puluhan orang DM, WhatsApp, SMS berbeda-beda, setiap hari ganti orang datang curhat, ngobrol, cerita segala macam. Kalau saya nggak punya penghasilan, datang itu tiba-tiba Pak, anak saya ini kelemahan gizi Pak, lemah gizinya, timbangan tidak cukup, berat badannya kurang segala macam, ngenes Pak kalau nggak bisa beliin susu Pak. Transfer 500.000, udah beli susu Bu, apa segala macam nih, beliin makanannya, nutrisinya dicukupin, nanti kita kirim orang ke sana untuk ngawasin. Datang lagi curhat, saya mu'alaf 3 tahun yang lalu, saya supir Gojek, tadi saya ditabrak motor lain, saya masuk ke got, kaki saya patah, 1 juta 2 juta keluar itu selama dia nggak bisa Gojek. Biaya rumah sakitnya BPJS selesai. Nah selama dia nggak ngegojek gimana? Nah inilah kenapa membina mu'alaf juga dibutuhkan kita bekerja. Secara profesional saya bekerja, gaji saya pakai dolar. Jadi memang butuh untuk menafkahi mereka, membantu mereka. Banyak permasalahan mereka masih seputar uang, padahal masuk Islamnya karena nikah. Masuk Islam karena nikah, habis itu masalahnya duit. Kok nggak nyambung ya? Iya kan? Masuk Islam karena nikah, harusnya masalahnya pernikahan. Masuk Islam karena menikah, terus curhat masalahnya karena duit, ini kan agak-agak melenceng gitu kan. Tapi akhirnya kenapa? Mu'alaf di musuhin keluarganya apa segala macam. Ya sudah kita bantu. Nah Bapak udah megang mu'alaf banyak, pasti tahu lah. Digelendotin kalau istilah orang Jawa itu, digelendotin sama mu'alaf. Ada. Ikut kemana-mana. Sampai pengen jadi supir saya. Saya bilang saya naik Gojek. Kalau kamu jadi supir saya tuh Gojeknya ditendang dong. Gimana nih ceritanya? Inilah. Ini diorama mu'alaf ya di Indonesia. Di sini ada cukup banyak ya. Kemarin ada 100-an ya Pak ya. Ya 100 lebih ya. Alhamdulillah. Ada yang ex-murtad balik ke Islam. Ex-murtadin, dulunya murtadin, terus dia masuk Islam lagi. Iya. Ada. Ya. Nah, itu keluhannya lebih panjang kali lebar tuh guys. Iya. Ini memang apa ya? Saya bukannya sedang mengeluhkan segala sesuatunya, cuman ini memang yang nampak adanya. Ya. Dimanapun kita ngelola mu'alaf pasti masalahnya sama. Di seluruh dunia sama Pak. Sampai mu'alaf center di Ghana sana juga sama masalahnya. Di Ethiopia sama. Di Inggris sama. Ya. Jerman sama. Jepang aja agak-agak beda karena disiplin. Mereka malu begini. Woi, mereka terima nggak makan 3 hari daripada harus begini. Nah itu Mu'alaf Center organisasi mandiri, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun juga.
Mu'alaf Center mandiri, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun juga, dan tidak bergantung kepada pemerintah, karena kita NGO, non-government organizations, NPO, non-profit organizations, ya jelas. Dan kita NPO yang berikutnya NPPO, ya, non-political and partisans organizations, organisasi yang tidak berpolitik dan tidak berpartai, itu terdaftar di PBB. Jadi kita tidak kampanye, nggak boleh. Jadi kita juga nggak ngarepin dari pemerintah, ini perintah Allah kan, ya.